Gue nggak mau dengerin, tutup mata, dia nggak mau ngelihat gitu kan. Ya. Nah akhirnya di situ tapi pasti ada orang yang dengerin. Gitu. Jadi kesimpulannya, gue nggak akan pernah berhenti ngomong tentang kerjaan gue, dan biarkan semua orang tahu. Even dia nggak mau tahu ataupun dia cuek, pasti ada nanti suatu saat dia pasti dengerin gue. Kalau ngelihat orang dress code gue, performa gue, ini apa sih, ini orang kok bisa ya MDRT gitu kan? Betul. Itu tuh banyak tuh yang begitu tuh, pertanyaan banyak. Nah, jadi awal-awal susah Pak. Ternyata sistem yang paling bagus itu adalah sistem nolong Pak. Oke. Jadi dari sekian banyak itu sistem, gue bikin nolong itu adalah sistem yang paling bagus buat kita untuk di bisnis insurance. Oke, selamat pagi teman-teman BHR Talks. Senang sekali bisa ketemu kembali dengan teman-teman semua. Seperti biasa, saya akan hadirkan teman, sahabat, inspirator yang sudah membuat banyak perubahan dalam hidup saya. Dan hari ini kita juga akan bawakan salah seorang sahabat saya, teman saya yang juga mengubah cara pandang saya mengenai, salah satunya mengenai industri asuransi. Oke, nah teman-teman, ketika pertama kali ketemu dengan sahabat saya ini sekarang, yang sekarang akan kita undang untuk kita ajak ngobrol gitu ya, saya terus terang agak jiper, terus terang gitu ya, karena penampilannya badannya gede gitu kan, kemudian dulu rambutnya dikuncir gitu, sekarang sudah klimis, kayaknya udah jadi pengusaha sukses, memang harus klimis ya, gitu ya, jadi agak jiper gitu. Tapi ternyata di balik penampilannya itu ada sesuatu hal yang menurut saya kita patut bisa belajar, di mana orang itu harus mau mengubah dirinya sendiri, gitu ya. Jadi kalau dia mau berubah hidupnya, memang harus mau mengubah dirinya sendiri terlebih dahulu. Oke, kita sambut sahabat saya, Bro Osiwo. Apa kabar, Bro? Iya, kabar baik, Pak Basri. Iya, luar biasa nih ya. Rambut sekarang klimis, kemudian berwarna gitu ya. Klimis, Pak, berwarna. Tapi buat semua para audiens nih sebenarnya salah tuh yang dibilang Pak Basri. Oh gitu, apa tuh? Dia tuh sebenarnya guru saya, sifu saya tuh dia sebenarnya. Acuannya tuh dia sebenarnya. Iya. Aku orang yang percaya bahwa setiap orang itu punya ceritanya dan setiap cerita itu pasti bawa inspirasinya sendiri kan. Karena kita kadang-kadang nggak bisa nyocokin, aku harus cocok sama dia. Nggak, kita kan kadang-kadang merangkum banyak orang kan gitu. Ya, nah bro, setuju, Pak. Aku mau tanya gini. Siap. Bro udah berapa, untuk teman-teman yang belum tahu, Bro Osiwo ini termasuk salah satu pelaku di industri asuransi yang cukup sukses. Berapa tahun berturut-turut MDRT? Sejauh ini sampai sini sih 5, Pak. 5 kali. Tahun ini 5. Yes. Dalam perjalanan berapa tahun di industri asuransi? 2011 ya. 9 tahun. 2011, 9 tahun. Ya, 9 tahun dan 5 tahun terakhir selalu mencapai peringkat MDRT, Million Dollar Round Table. Itu adalah salah satu peringkat internasional gitu. Jadi standarnya sudah internasional. Nah, tapi saya ngerti bahwa itu pasti tidak langsung dicapai. Karena tadi kan ada 2011 join, ternyata sempat enggak gitu ya, tapi pada satu momentum jadi MDRT dan itu terus jadi MDRT. Iya. Boleh dong ceritain dong bagaimana sih prosesnya? Mungkin sebelum masuk ke industri juga, karena pasti kan ada di tempat yang lain gitu, karena baru join. Iya. Kan? Iya benar. Dulu apa sih backgroundnya, bro? Iya. Dulu sih sebenarnya saya itu ngomongnya terlalu kaku ya. Kalau boleh nggak gue lu gitu ya? Dong, iya. Kita di sini santuy. Siap. Jadi gue tuh dulu punya background tuh dulu sekolah pariwisata. Jadi pariwisata itu basicnya adalah gue perhotelan dan kebetulan spesialisnya gue di bidang beverage, food and beverage, F&B. Nah, di F&B ini gue udah melalang melintang kerja di beberapa bar selama 8 tahun berturut-turut. Di Jakarta. Di Jakarta, Bali, sampai Jogja ya, pernah juga di Ambarukmo ya, Hotel Ambarukmo Jogja gitu. Tapi itu sih sebenarnya cuma 2 bulan bos sebenarnya. Jadi 2 bulan, kadang-kadang kan ada owner datang rekrut kita. Nah lucunya di bar ini dulu di F&B ini, mereka rekrut kita nggak perlu kasih CV gitu. Jadi mereka rekrut,
lu mau nggak kerja tempat bar gue baru buka bar, lu konsepin lah segala macam. Kayak gitu-gitulah kebanyakan. Jadi 8 tahun tuh kebanyakan kayak gitu. Track record ya. Jadi yes, bener. Udah lu join gitu ya. Iya, tinggal gitu dong. Udah deh, lu join deh. Berapa sih ini lu di sana? Sekian. Oh yaudah, tempat gue naikin sekian, gitu-gitu doang sih sebenarnya. Nah, lalang melintang dari situ. Tiba satu saat, terkadang gue juga suka bingung. Ya mungkin ini jalannya untuk perubahan kali ya Pak. Jadi gue di situ disuruh berpikir lah. Berpikir dengan cara, pada saat itu gue punya anak tuh satu. Punya anak satu, di mana notabene punya pengeluaran tuh buat susunya dia doang tuh seminggu tuh 500.000 bos. Jadi kalau 500.000 tuh, kalau 500.000 tuh begini tuh kan. Kalau gua nggak nyari 500.000 nih, kalau ini kan harus kita genggam begini nih 500 nih kan kita. Nah tandanya dengan tangan begini kan kita harus kerja yang lebih kuat lagi, lebih strong lagi. Benar. Nanti ya tinggal gue berpikir take it or leave it aja. Nah kebetulan ya gue harus cari tempat yang baru yang akhirnya ya udah gue terjun di dunia asuransi gitu. Ntar bro. Tar dulu. Kan tadi gini. Siap. Di dunia food and beverage sebagai apa? Barista sama kopi ya. Bartender ya. Barista juga gue pernah di Excelso dulu namanya. Boleh sebut brand nggak sih? Boleh. Siapa tahu nanti di endorse kan? Iya. Betul, artinya tadi kan sudah malang melintang gitu ya. Dan tadi dengan mudahnya pindah kerja dan otomatis naik gaji kan, langsung ketemu owner gitu kan. Yes, betul. Yang jadi pertanyaan adalah, berarti lu waktu itu udah pernah menikmatin income gede dong gitu. Tapi kenapa menjadi muncul keresahan ketika anak butuh susu 500.000 gitu? Income-mu kemana? Pertanyaan kan gitu. Ya nggak? Iya, betul. Itu emang pertanyaan yang bingung juga gue untuk jawabnya ya. Income-nya kemana? Tapi gini sih, sebenarnya pada saat gue punya income, jadi income gue tuh kurang lebih, gue sempat udah dapat double digit lah di bar itu karena double digit owner, owner yang rekrut. Tapi nah pada saat itu ya gue berpikir karena ya double digit juga hasilnya nggak kemana-mana sih bos, segitu aja gitu loh. Nah maksud gue double digit itu maksudnya 5, Pak, bukannya nih, jadi jangan kecelen nih, takutnya pemirsa dengernya jadi aneh nih Audis. Enggak lah, 5, gue dapetnya. Jadi kalau kita berhitung secara finansialnya, kebetulan Pak Basri ini salah satu CFP kan di salah satu tempat gue juga dulu. Cuman gue belum ngikutin lebih lanjut. Nah, jadi kalau ngitung income Pak, 5, itu nggak beres lah sebenarnya untuk hubungan dalam satu keluarga, apalagi dengan notabene punya anak satu. Tapi bukannya suka ada tips gitu bro? Ada tipsnya gitu dari tamu. Jadi sebenarnya tax and service Pak. Jadi ada tax, ada service. Jadi service itu sebenarnya dikumpulin Pak. Nah dikumpulin nanti kan digabung, setelah itu nanti dilihat dari revenue-nya berapa, ya kan? Nanti itu yang akan dikeluarin Pak. Itu akan dibagi-bagi per level biasanya. Iya. Tapi itu sebenarnya 5, itu udah hampir keseluruhan Pak. Gitu. Nah even gue waktu pernah kerja di Hotel Grand Hyatt juga kan basic salary gue tuh cuma 850. Wow. Tahun 2001 lah ya, 2001. Udah tahun 2000-an ya berat juga ya. Iya, betul. Nah, jadi 2000 itu basic 800 sampai 850, cuman uang servis hotel itu take home pay-nya lumayan gede Pak. Bisa sampai 3 sampai 4 juta Pak. Gitu. Cuman terkadang kalau revenue lagi tinggi bisa sampai sekitar 6 sampai 7 dapat sih gitu. Cuman jarang lah untuk angka segitu, jarang. Jarang betul. Nah, ya itu akhirnya hasilnya dapatnya ya begitu Pak. Kita cuman hanya dapat uang, tiba-tiba udah hilang gitu aja, terus kasih istri, terus hilang. Ya istilahnya notabene itu baru susu anak Pak 500.000 kan gitu per minggu loh. Iya, sebulan 2 juta. Iya, belum buburnya, makan buahnya lah, ininya lah, itunya lah. Wah repot lah pokoknya. Dan waktu itu posisi kerja mungkin lebih banyak malam ya, karena kan dunia itu kan dunia malam ya. Iya,
lebih tepatnya ya benar jam malam. Iya. Jadi gua masuk tuh jam 5 sore, pulang selesai itu jam 4 pagi, 4 jam 5 pagi. pagi. Iya, dan itu butuh vitamin lah ya. Kalau enggak badan hancur juga dong. Wah, jebol, Bos. Iya. Jebol. Nah, salah satunya itu juga sih, Pak, yang bikin gua jadi agak sedikit pengen pindah karena dari dunia malam namanya bar itu kan rokok banyak tuh, Pak tuh. Yes. Betul. Nah, sementara kita kerja tuh bukan yang rokok, nggak boleh ngerokok gitu. Jadi kita jadi perokok pasif. Iya, benar, kita ngisepnya doang. Akhirnya ya udah di situlah gue langsung pikir, udah, gue coba cari tempat lain aja, siapa tahu ada gitu kan. Oke. Nah, awal-awalnya pengen jadi pegawai kantoran gitu kan, cuman ada penawaran ini asuransi, tapi gue nggak tahu, cuman hayalan doang. Dia bilang, nih ada begini nih, ada lo bisa keluar negeri, lo cuman jualan segini lo. Mana yang gue pikir lo ngomong sih enak aja lo, cuman jualannya bagaimana nih kalau gue pikir. Betul. Iya. Ya bayangan ya, apa tuh dunia apa itu kan? Dunia apa nih asuransi? Kak? Masa iya ada orang gue pindah kerja gitu, gue ditawarin kerja tapi gue nggak digaji. Logikanya gimana itu? Tuh zaman-zaman dulu baru lulus kuliah tuh bos kan gitu kan. Iya. Mau jadi apa gue? Terus gue ngomong sama ngomong sama orang tua sama bini, gue mau pindah kerja nih, pindah kemana? Ke asuransi. Gaji berapa? Gaji nggak ada. Lah, gimana lo? akhirnya di situlah jadi. Tapi dengan tekad aja sih Pak. Jadi gue lihat yakin aja sih sebenarnya. Cuma modal yakin bahwa gue pasti bisa lah gitu aja. Oke. Pertanyaannya nih bro, apa sih yang bikin lo yakin gitu? Apakah karena yang ngajak itu meyakinkan, ya kan? Apakah yang ngajak meyakinkan, ataukah lo lihat masa depan gue di sini nih setelah dengar cerita-cerita dari yang ngajak, pasti kan yang ngajak kan pasti ceritanya kan bunga semua kan? Iya benar. Benar banget tuh bos. Iya, apa yang bikin lo itu ya udah gue join dengan keyakinan penuh kan tadi kan? Itu karena yang ngajak atau karena ceritanya yang ngajak nih yang bikin lo? Iya. Jujur sih sebenarnya salah satu ceritanya gue nggak pernah pikirin sih bos. Masalah ceritanya dia mau pernah beginilah dia dapat ini, gue nggak pernah mikir karena itu semua kan kita nggak tahu bener nggak ceritanya dia seperti itu, bener nggak sih? Karena gue nggak ngelihat realnya gitu. Even dia kasih unjuk nih transferan gue rekening dari asuransinya sekian, itu kan bisa dibuat. Satu lagi tuh pikiran kotornya gue jorok orang negatif thinkingnya. Tapi balik lagi gue nggak mikir ke situ, tapi yang gue berpikir adalah tekadnya gini sih Pak. Sebenarnya lebih bagusnya adalah gue nggak pikir neko-neko kemana-mana, tapi yang gue pikir adalah ini customer gue di bar ada yang gue kenal. Nah, pada saat yang ngajak gue itu berbicara masalah nasabah, lo harus cari nasabah segala macem. Akhirnya gue cuma punya satu nih Pak. Oh berarti gue harus punya database, gue punya orang yang harus gue kenal gitu. Oke. Nah disitulah gue akhirnya bisa jadi termotivasi Pak. Termotivasinya dalam artian gini, masa iya gue nggak bisa sih? Gue kenal sama si A, si B, si C. Iya. Masa sih gue nggak bisa closingin mereka kan gitu kan? Dan notabene si A, si B, si C itu kalau datang ke bar pasti keluar duit jutaan dong. Iya benar. Yes benar. Jadi sebenarnya si A, si B ini pengacara handal juga nih Pak di Indonesia ini sebenarnya gitu. Nah dan yang lucunya Pak, yang tadinya gue harapkan ini ternyata nggak closing bos. Ternyata nggak bisa gitu loh. Oke. Jadi yang awalnya ditarget justru nggak ada yang dapat sama sekali. Justru meleset. Bener meleset. Akhirnya yang gue dapet tuh ya rekan sejawatnya dia gitu. Jadi yang untungnya, jadi pada saat gue diundang ke kantornya gitu, contohnya gue diundang ke kantornya, gue kasih satu ilustrasinya ya bos. Jadi gue diundang ke kantornya, gue ngobrol sama dia, cuman dia kebetulan pas lagi ada tamu, ada teman-temannya gitu kan. Nah kalau satu orang ada yang nanya aja nih, nanya nih tentang apa yang gue jelasin, itu udah poin bos. Sinyal itu baik ya. Sinyal baik bahwa dia yang akan closing. Itu yang gue kesimpulannya di situ doang kalau gue ngambil kesimpulan. Dan ternyata benar ya.
ternyata benar gitu. Setiap apa yang gue kayak gue ngerekrut orang gitu. Jadi setiap gue nongkrong dimanapun dengan komunitas apapun, gue selalu bilang gue agen asuransi. Asuransi apa? Asuransi sebut merek nggak atau gimana nih? Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Oke. Gue bilang gue di AIA. Gue bilang, oh, lu jadi apa bro? Ngerjain apa aja bro? Kayak gitu-gitu kan. Wah, gue ceritain. Jadi agen asuransi itu bukan hanya ngerjain sebagai jualan untuk polis asuransi jiwa doang, bro. Kita bisa bicara apa aja. Satu itu gue bilang kayak gitu. Kita bisa bicara apa aja. Dan endingnya nanti kunjungnya ke asuransi. Gue bilang gitu. Ya kayak satu contoh kayak dia juga gue bilang, lu udah punya apa? Gue bilang udah punya aset berapa? Gini-gini. Terus kalau lu meninggal, aset lu tuh buat anak bini lu cukup nggak? Nah, itu udah satu hal jual untuk asuransi, gue bilang gitu. Benar. Wah iya juga ya bro, iya. Nah, akhirnya dari situ ada beberapa orang memang yang cuek bos, yang misalnya dia tutup mata, gue nggak mau dengerin lah, atau tutup kuping, gue nggak mau dengerin, tutup mata dia nggak mau ngelihat gitu kan. Nah akhirnya di situ, tapi pasti ada orang yang dengerin. Gitu. Jadi kesimpulannya, gue nggak akan pernah berhenti ngomong tentang kerjaan gue. Dan biarkan semua orang tahu, even dia nggak mau tahu ataupun dia cuek, pasti ada nanti suatu saat dia pasti dengerin gue. Iya, ada orang lain yang mungkin juga dengerin, gitu kan. Iya. Dan bahkan yang nggak dengerin itu juga ngikut sih Pak sebenarnya kadang-kadang. Kadang-kadang ada yang begitu. Iya. Nah, cuman kan begini bro, tadi kan shift ya dari dunia malam, dunia besar, ya kan, yang seperti itu gitu ya, dengan segala negatif dan positifnya masuk ke dunia asuransi. Kemudian datang lagi ke langganan waktu di dunia lama kan. Iya, gitu. Benar. Susah nggak sih mengkomunikasikan bahwa saya sekarang udah nggak di sini, gue sekarang udah nggak di sini nih, gitu. Gue sekarang ada di sini dengan pekerjaan yang sama sekali berbeda. Itu mudah nggak mengkomunikasikannya gitu loh? Kalau gue sih enggak ya Pak. Oh enggak. Gue sih enggak. Gue enggak. Karena apa? Karena orang mungkin udah tahu kalau basically gue tuh orangnya konyol dan cuek gitu. Dan jadi gue tuh orangnya kan ceplos-ceplos aja. Iya. Ya mungkin mungkin ya. Sifu juga tahu lah kalau kita sering ngobrol kayak gimana gitu kan. Nah maksud gue ngomong apa adanya gitu. Jadi dari mulai konyol terus tiba-tiba lu kok main ke bar sih atau gimana? Ya lah, gue udah gak dikerja di dunia malam, gue bilang. Kerja di mana sekarang? Dulu nama gue kan Coki kalau di nama. Terus sekarang lu kerja di mana Cok? Gue sekarang agen asuransi bos, gue bilang gitu. Wih anjay kata dia. Iya dong. Oh iya kan, lu di asuransi lu ngomong apa, lu emang bisa lu, ngerti lu. Nah, orang tuh image-nya begitu, emang ngerti lu, emang bisa lu. Gua nggak perlu ngerti, gua bilang. Tapi nanti ada orang yang lebih ngerti nanti untuk ngomong ini. Awal-awal biasa ya kan. Iya. Benar. Pasti kita suruh nanti si siapa namanya leader kita lah atau apa kita lah. Ya kan? Nah dari situ gue manfaatin mereka bos. Karena janji mereka ngerekrut gue, lu nggak perlu takut untuk nanti presentasi apa takut, karena dia nanti akan bantu support, kita kan gitu, ya kan? Support. Betul. Ya, tapi memang pertama sekali, 2 kali, 3 kali, cuman ke-4 kali, ke-5 kali, kayaknya agak susah juga nih untuk ngajak ketemu si bos ini kan, yang leader kita ini kan. Iya. Nah, akhirnya gue bilang, udah deh, gue juga udah tahu kok, dan lama-lama pasti kita juga merasa pengen sendiri untuk melakukan itu gitu. Iya. Nah akhirnya ya gue bisa dengan sendirinya. Akhirnya ya bener juga ya, kalau lu mau jualan ya jualan kita juga harus kita hafalin dengan mati lah kan. Iya. Dan akhirnya ada unsur kepepetmologi ya. Jadi karena kepepet mesti jadi bisa kan, kalau enggak kan repot juga. Jadi, that's right. Jadi mungkin itu juga perlu prinsip membuat tim kita kepepet itu juga perlu kita bikin ya, supaya mereka juga maju. Kalau nggak dipepet mereka juga susah maju mungkin ya. Betul Pak. Gitu ya. Jadi kayak istilahnya kadang-kadang leader gue juga konyol gitu. Saya bos, gue ada janji ketemu nih bos untuk sama orang nih. Jam segini di hari ini. Wah, gue nggak bisa lagi, gimana dong? Kadang-kadang digituin loh. Iya. Akhirnya
kalau kita udah ngerasain kan komisinya, wah sayang nih kalau gue nggak temuin nih. Iya. Udahlah gue modal nekat aja, gue temuin aja dulu sendiri kan gitu. Nah akhirnya lama-lama terbiasa gitu. Terbiasa. Iya, jadi nggak kita teman-temanin lagi gitu. Dan itu memang butuh proses ya. Artinya memang kitanya juga harus mau belajar juga, karena kan nekat doang kan ya percuma juga. Kalau nekat-nekat ternyata salah kan repot juga ya. Iya benar. Cari masalah. Misrep lagi. Cari masalah. Cari masalah. Nah bro, gini bro. Kan tadi kan shifting tadi ya. Jadi mengerjakan dua hal yang sama sekali tidak ada hubungannya, dan barangkali juga beda banget cara komunikasinya. Kalau lo di bar kan mungkin kan lebih sifatnya non formal kan. Iya. Kalau di asuransi kan formal. Mau lu gimana sama teman kan tetap ngomongnya formal gitu. Iya. Nah, apa yang di dalam diri yang mesti diubah, di switch gitu. Nah, walaupun nggak kehilangan tadi ya konyol apa, nggak kehilangan, tapi apa sih lu yang lu harus cek gitu. Iya. Jadi memang banyak juga sih orang yang bilang pada saat itu. Jadi kalau ngelihat orang dress code gue, performa gue, ini apa sih ini orang kok bisa ya MDRT gitu kan? Betul. Itu banyak tuh yang begitu tuh, pertanyaan banyak. Nah, jadi awal-awal susah Pak, susah. Jadi dulu gue kenal namanya Bu Nina ya, Bu Nina, Pak Basri juga kenal. Iya. Nah, Nina tuh bilang sama gue, the best, look perform the first impression katanya. First impression. Jadi kalau lu mau nawarin orang, umpamanya dengan pakai kaos, pakai celana panjang gitu kan, levis, nawarin orang 300 juta, menurut lu closing nggak tuh orang? Katanya, digituin sama Nina. Nah, kita orang berpikir ya nggak closing lah. Iya. Nah, karena, tapi kalau lu pakai jas, the best, the first impression-nya pakai jas, pakai apa, semua. Kalau lu ngomong 100 juta lebih dihargain nggak, lebih respect nggak? Wah, pada iya tuh semuanya gitu kan. Gue sempet ngikutin tuh bos kayak gitu. Oke. Tapi yang ada gue konyol sendiri, jadi kaku sendiri gue. Kayak bukan gue banget gitu ya. Kayak bukan gue, bener. Oke. Jadi akhirnya gue rubah tuh, bos. Gue rubah. Jadi gue ngerubahnya gini. Ya, orang image-nya dia insurance seperti A, di bar seperti B. Nah, gue balik. Jadi dari bar gue pakai B ke A gitu loh. Nah jadi ya udah pakaian gue begini apa segala macam, tapi gue kemas diri gue dengan apa yang gue keluarin dari mulut gue dan otak gue, itu memang benar-benar seperti kelihatan seperti orang yang smart gitu loh Pak. Oke. Nah jadi kalau orang yang mau kelihatan seperti orang smart kan berarti kuncinya cuma satu Pak. Ya lu harus hafal produk mati gitu. Betul. Jadi gitu di saat orang nanya A, nanya B, gue udah tahu semua. Yes. Gitu sampai walaupun penampilan kita nggak beda-beda jauh sama dulu, jadi orang nggak kaget ya. Iya, yes benar gitu. Benar. Karena orang yang dulu yang kena tahu kita basicnya kan juga kaget Pak kalau gue pakai jas, pakai celana kain, sepatu kulit gitu. itu susah banget bos, banget. Benar. Iya. Jadi memang intinya adalah kita kenal diri kita, ya kan. Ya. Terus kita tampil ya senyaman mungkin supaya nggak palsu juga ya. Kalau palsu kita nggak nyaman kali. Yang lucunya gitu, gue pakai jas gitu kan, terus gue ditanya A B C, tiba-tiba gue nggak tahu kan, berarti palsu gue. Palsu. Ya kan. Benar. Gitu Pak. Jadi ya udahlah apa adanya gue. Lo mau masuk atau enggak, ya itu hak lo, tapi intinya gue udah seneng bicara sama lo, udah gitu aja. Oke. Ya sih intinya tulus aja sih bos gue. Tulus aja ya. Menarik. Jadi tadi ya, ternyata memang lebih baik jadi diri kita sendiri. Ya. Betul. Dan ketika kita mau jadi diri kita sendiri, kita mesti tahu kita nih siapa, kita kayak gimana. Ya kan, supaya nggak palsu tadi ya. Gitu. Karena banyak juga yang akhirnya ketika masuk dunia asuransi langsung berubah 100% gitu. Orang juga kaget ya lihatnya. Iya, bukan kaget lagi Pak. Nah, dulu ada cerita lucu nih. Dulu gue ada ngerekrut orang teman gue, anak bar juga. Nah, dia pakai anting bos. Oke. Piercing kan gitu kan. Sini juga anting banyak lah. Tato kayak gue gitu kan, tatoan dan segala macam. Nah, di saat gue masuk ke Menara Palma dulu, di Menara Palma. Nah, tuh ketemu sama Bu Linda.
Linda siapa namanya, Linda Tilaar ya kalau nggak salah nama bos gue dulu. Gue sebut nama lah ya, nggak apa-apa lah ya. Nah, tiba-tiba dia bilang gini sama gue, bukan nama gue, sama orang-orang. Itu siapa katanya? Itu siapa kata dia? Oh, itu agent juga Bu, gini-gini. Mana mungkin agent bisa begini, bisa closing, kata dia gitu kan. Wah, akhirnya ditegur tuh. Sampailah ke gue, bos. Gue ditegur. Nah, pas gue ditegur, gue bilang, Steve, namanya Steve nih teman gue. Steve, lu besok-besok lain kali kalau kesini lu jangan pakai ini lagi. Gue bilang gini-gini. Terus tapi tiba-tiba sih Steve, ya gue nggak bisa bro, gue harus pakai begini. Gue mau gimana? Jualan kemana gue, kata dia. Nah, dari situ tuh sebenarnya gue juga akhirnya terinspirasi dari omongan dia juga. Oh, ya udah kalau gitu, Steve, gini aja deh, gue bilang. Lu pakai nggak apa-apa, nggak masalah buat gue bilang. Tapi kalau lu semua mau ketemu dia, kita ngumpet-ngumpetan aja, tak umpet ya udah, gue temenin. Tapi one time pas dia closing bos, 40 juta, gue inget banget tuh tahun 2002 ya kalau nggak salah. 40 juta. Iya 40 juta. Itu gue bilang sama si Bu Linda, gue bilang. Kalau itu ada acara M3 biasanya di Palma tuh. Terus yang closing tulis di papan, di kertas tuh, maju ke depan. Terus gue bilang, Steve, lu maju Steve. Ah, malu gue, nggak enak. Udah cuek aja malu. Dia maju ke depan, tuh orang ngeliatin tuh Pak. Tuh orang ngeliatin. Wah, aku bodo amat, biarin aja gue. Yang penting closing, gue bilang. Nah, kebetulan dia pas, sayangnya dia nomor 2 tuh closingannya. Kalau nomor 1 kan ngomong tuh di depan kelas tuh. Akhirnya ya dia nggak ngomong, akhirnya ya udah. Padahal gue berharap dia ngomong tuh, biar semua orang tahu bahwa asuransi itu nggak harus pakai jas juga kayak los. Gue pikir gitu. Ya aku pikir memang kan kita ini kan berbisnis ya. Artinya kalau kita bisnis kadang-kadang kita harus fleksibel ya. Siapa yang kita temuin kan? Kalau lihat tadi si Steve, mungkin yang dia temuin adalah memang dalam tanda kutip nasabah dia di bar kan. Yang kena dia seperti itu kan, makanya dia harus penampilan kayak gitu. Mungkin beda halnya kalau dia harus presentasi di perusahaan namanya misalnya apalah gitu, corporate solution gitu kan, mungkin dia akan juga berusaha merubah penampilan. Nah, betul. Iya, jadi kadang-kadang kita itu nggak fleksibel itu gitu. Jadi pengennya kita tuh harus begini, semua sama seragam gitu ya. Mungkin memang agak sulit ya. Agak sulit. Ya, itu yang sulit sih memang Pak gitu. Iya. Dan sampai saat ini masih terpendam tuh Pak di otak kita orang bahwa di asuransi itu lu harus punya best performance segala macam gitu. Iya Pak sebenarnya. Benar. Padahal kita bisnis ya, jadi kita sebaiknya menyesuaikan dengan market yang kita memang mau temuin kan. Iya, dan bisnisnya kan notabene yang kita temuin kan orang yang kita kenal Pak. Betul. Nah, kalau corporate kan kita nggak kenal nih sama siapa nih HRD-nya kan, ya wajar lah, the first impression katanya kan gitu kan. Nah, biasa ketemu kita pakai kaos, tiba-tiba kita pakai jas, dikira kita mau kawinan kali ya. Kondangan katanya kan gitu. Ya orang kita prospek tetangga kita gitu kan. Benar. Orang terdekat kita, tetangga kita. Kita di rumah biasa celana pendek kan, tiba-tiba pas giliran mau ngomongin asuransi, Om mau datang ke rumah nih, kita pakai jas berubah gitu kan, nggak juga. Iya, mau sunatan kali ya. Gitu Mas. Menarik. Jadi memang bisnis ya salah satunya di asuransi. Tapi aku pikir bisnis apapun ya, lakukan senyaman kita ya. Dan kita fleksibel ya. Tetap kembali lagi kita fleksibel ketika orang yang kita temuin memang mengharuskan kita tampil formal ya, kita harus bisa juga. Tapi tidak harus selalu tampil formal ya, kita karena tadi nyaman kan, supaya kita nyaman. Nah gini bro, kan tadi dari 2011 masuk, kemudian baru menjadi MDRT tahun 2013. Ada jeda 2 tahun gitu ya. Dan sedangkan kita tahu bahwa seorang agen asuransi itu kan kebanyakan mengejar menjadi seorang MDRT karena itu katanya standar income, standar profesional. Nah, apa yang bikin Bro Osiwo yakin tetap stay di situ gitu ya, tetap jadi agent dalam tanda petik gitu ya. Dihadapkan pada fakta bahwa ya kalau belum MDRT berarti income belum gede gitu kan. Apa yang bikin lu stay, akhirnya lu yakin bahwa gue pasti MDRT, terus akhirnya berturut-turut menjadi MDRT terus gitu. Apa yang bikin lu bisa stay gitu? Stay-nya ya
tetap pada intinya di awalnya gue bilang bahwa gue cuma hanya berpikir gue mau cari duit, bukan mau cari MDRT. Bahkan ya? Untuk ya industri insurance pun baru menggaungkan tentang MDRT itu 4 tahun terakhir, Bos. Dulu nggak terlalu inilah ya. Dulu nggak, dan bahkan dulu juga gue nggak ngerti yang mana MDRT, yang apa COT, TOT. Dulu ada namanya Titanium Club paling ya itu yang gue dapetin gitu, Titanium Club dapat pin apa, ya udahlah, ya udah dapet kan gitu. Tapi intinya adalah kebutuhan pokok rumah tangga gue berapa, gitu. Jadi diskusi sama istri, saat ini kebutuhan kita sebulan sekian. Berarti gue harus cari lebih dari sekian, sisanya buat tabungan kita. Gitu. Terus kita bisa mau bikin apa, invest apa gitu. Nah, akhirnya memang untuk nggak MDRT memang nggak MDRT, Pak. Iya. Tapi mendekati MDRT ya. Karena gue juga nggak terlalu ngejar ngoyo untuk MDRT dan segala macam tuh. Iya. Tapi ya kita harus punya range income ya minimal at least sebulan 20, 25 itu udah oke banget kan. Zaman pada saat itu, sementara jadi gaji gue yang fokusnya Bro Osiwo itu adalah ya gue mesti dapat duit bawa pulang ke rumah segini, gitu. Betul. Jadi predikat waktu itu belum terlalu dikejar ya. Artinya memang kita mesti punya goals yang clear ya. Goalsnya tadi 25-30 juta sebulan gitu. Kalau lu udah mati gitu. Setuju Pak, setuju. Gitu. Dia tuh. Oke. Intinya di situ sih sebenarnya. Jadi lebih karena itu ya, kemudian belakangan jadi MDRT ya itu bisa dibilang bonus ya. Bonus lah itu. Bonus ya, bonus. Karena pasti kan kebutuhan income juga pasti naik. Ya dong, dari 2013 ke sini kan pasti naik. Kemudian kerja mungkin lebih kencang karena kebutuhan anak juga makin banyak. Anak ada berapa Bro sekarang Bro? Sekarang 2 Bos. 2, ya kan dulu kan 1, sekarang 2 gitu. Udah gede-gede lagi kan, pasti kebutuhan. Benar. Bahwa akhirnya kerja terus dapat MDRT itu bonus gitu ya. Karena ada juga orang yang ngejar MDRT-nya. Income bonus ada juga gitu. Ada ya kan orang beda-beda ya. Tapi intinya sama bahwa kalau kita kerja ya mesti jelas apa yang kita mesti kejar. Itu ya kira-kira ya Bro ya. Betul. Oke Bro. Nah, hasilnya kan juga kan hampir sama juga Pak. Kalau kita punya income kurang lebih 20, 25, 30 itu ujungnya MDRT juga kan. Iya betul. Gitu. Kurang lebih iya. Yang penting sama lah. Mesti dikejar, iya kan? Yes, benar. Nah, banyak orang yang datang nggak ngerti apa gue mesti ngapain gitu, karena gue nggak ngerti apa yang mesti dikejar, ya nggak? Iya. Ya sekarang orang kalau mau kejar MDRT tapi dia miss nih Pak. Contohnya, saya terkadang bilang sama tim saya, coba deh, kalau lu mau ngejar MDRT, apa yang harus lu kejar pertamanya? Mungkin orang kadang suka bingung tuh Pak, apa yang harus dikejar pertamanya? MDRT punya target, contoh kalau tahun kemarin 488 ya, 488 juta. Oke. Nah, sekarang lu mau ngejar ini, apa yang harus lu kejar? Pertama, apa yang harus lu benahin dulu? Nah, orang terkadang miss tuh Pak, nggak ngerti. Nah, bagusnya gimana dong? Apa yang Pak Basri nanya gue juga, gue nggak ngerti tuh Pak. Oke. Ngejar gimana caranya mau ngejar MDRT? Apa yang harus? Tapi kalau semuanya gue bilang, gini deh, lu kejar deh 3 bulan pertama lu maunya apa? Saya tanya gitu, ya kan? Lu mau punya apa? Saya bilang. Dia bilang enggak sih, gue nggak mau punya apa-apa. Lu terus lu mau punya apa? Lu ngapain kerja di sini kalau lu nggak mau punya apa-apa? Saya tanya gitu kan? Enggak, gue mau punya duit aja bro. Oke, itu lebih enak. Duit lu berapa? Saya bilang. Ya gue mau punya istilahnya duit 10 juta deh sebulan. Ya udah, lu cari nih 10 juta, lu random aja. Lu balikin mundur berapa target yang harus lu dapetin komisi sampai 10 juta. Betul. Itu lebih fair, gue bilang gitu. Nah, jadi setiap bulan, Pak, itu yang gue tanya sama dia. Bro, kan komisi lu nih, bro, baru 7 juta nih, bro. Kalau gue hitung-hitung, bro, kurang 3 juta lagi, bro. Masih ada waktu 4 hari. Bisa nggak lo kejar nih? Oh iya, bro ya. Bisa-bisa. Nah, itu lebih enak, Pak. Gue ngejarnya. Ketimbang gue bangun sistem, bro, MDRT 488 nih. Aduh, ribet dah. Gue agak sedikit puyeng gue tuh ngomonginnya kalau gue ya. Dan kalo balik lagi kan memang dreams, impian, goal orang tuh beda-beda.
Ya nggak? Beda-beda, Pak. Ya tadi aku bilang ada orang yang ngejar MDRT-nya, jadi dia ngejar 488-nya, karena itu prestis buat dia. Tapi ada orang yang bicara basic aja deh, gue pengen income 25 juta per bulan. Ya udah, dapat juga MDRT-nya kan? Dapat juga. Benar. Itu aja yang 25 juta itu kita kulik-kulik tuh, Pak. Gimana caranya tuh? Kita kulik-kulik, kita oret-oret kan gitu kan? Iya. Gitu. Jadi memang karena kalau untuk kita bahas MDRT, dia kudu 3 tahun dulu, Pak, di insurance. Baru dia paham bener sama nama MDRT. Kalau orang baru join, kalau orang mau baru join nih, kita, weh, lu tahu MDRT nggak? Nih, million dollar roundtable gini-gini. Itu yang ada nih, kalau gue ngobrol sama orang begitu, dia cuma begini doang nih, Bos. Terus gue harus ngapain? Iya, benar. Terus gitu, gue dapet apa gitu. Iya. Jadi, wah udahlah gue pikir nggak dapet nih gue kalau ngomongin MDRT. Akhirnya rubah pola, ya jujur gue selama di insurance ini banyak banget ngerubah sistem, Pak. Jadi nggak bisa, nggak ada satu hal sistem pakem untuk di agency ini yang bisa bikin bagus satu agency, nggak bisa. Iya. Pasti berubah sistemnya pasti berubah. Iya. Gue udah laksanain itu lah hampir 10 tahun, Bos. Nah, nanti aku mau tanya lebih dalam nih soal ini. Cuman aku mau tanya, mau simpulin dulu nih. Ini kan menarik tadi bahwa kita mesti tahu diri kita sendiri, nyaman kita kayak gimana. Yang tadi kan yang pertama tadi yang soal baju apa penampilan. Yang kedua, setelah kita tahu diri kita sendiri, ternyata untuk bisa sukses kita juga mesti tahu kita tuh mau ngejar apa. Iya betul ya. Nah, jadi kuncinya sebenarnya 2 itu doang kan, gitu. Iya betul, Pak, itu doang. Ya, gitu. Yang lain-lain mengikuti, benar. Nah, Bro, lo kan sekarang kan beberapa tahun terakhir juga sudah punya tim, ya kan? Tadi sudah cerita sedikit juga. Gue ini udah 10 tahun berubah sistem gitu kan, sampai sekarang menemukan satu sistem yang mungkin sekarang untuk kondisi sekarang bisa dibilang jalan lah gitu ya, walaupun kita kan nggak tahu ke depan seperti apa. Bro, boleh nggak cerita dalam 10 tahun itu sistem-sistem apa yang pernah lu terapin dan apa plus dan minusnya gitu, buat mungkin teman-teman yang lagi pada bangun tim gitu kan? Boleh Pak, boleh. Jadi saya kasih secara garis besarnya aja sih, Pak. Jadi kalau untuk 4 tahun sampai 5 tahun terakhir ini sih, saya sebenarnya jujur saya nggak pernah suka namanya ngerekrut, Bos. Oke. Kenapa walaupun sebenarnya secara angka kita udah bisa jadi leader, gitu. Nah, jadi saya tuh naik AM itu, Pak, itu setelah saya 4 tahun atau 5 tahun. Pokoknya setelah Pak Novi Palijama join jadi di AIA, nah itu di situ gue baru terangkat jadi leader. Jadi AM. Ya, awalnya apa yang dibilang sama Pak Novi sampai Bro Osiwo yang nggak mau ngerekrut tiba-tiba mau merekrut? Ya dia bilang kalau lu mau punya passive income, terus darah dan nafas itu ada di rekrut dan jualan, kata dia, darah dan nafas. Nah, tinggal kita pilih aja gitu salah satu. Tapi lama-lama gue berpikir bahwa ya gue juga mau sampai kapan jualan terus kan gitu kan. Betul. Gitu. Nah, ternyata sistem yang paling bagus itu adalah sistem nolong, Pak. Oke. Jadi dari sekian banyak itu sistem, gue bikin nolong itu adalah sistem yang paling bagus buat kita untuk di bisnis insurance. Jadi gini, Pak, secara jujur, secara fair, kita juga bisa lihat rata-rata di agensi lah. Saya pribadi, saya banyak nolong, saya ngerekrut orang yang memang notabene, tapi ya memang bukan basically-nya orang insurance, Pak. Ya, jadi kalau ada salah satu asuransi, dia suka ngebacak tuh asuransi agen-agen. Yes. Nah, itu sebenarnya lebih enak kalau itu, karena dia udah tahu basicnya. Kita mau ngomong MDRT juga lebih enak. Kan gitu. Karena dia udah paham. Nah, giliran kita mau ngomong MDRT dengan orang, contohnya sopir Gojek yang kita kenal. Jadi gue tuh kadang-kadang naik kereta, naik Gojek itu sengaja, Pak, untuk cari link aja sebenarnya. Oke. Gitu. Gue sengaja memang mau kayak gitu-gitu, terus sepeda, motor-motoran, gitu, segala macam. Itu kita buka link lah sebanyak-banyaknya. Nah, dengan buka link gue berbicara, baru kita berbicara, Pak, bangun sistem. Sistemnya bagaimana? Sistemnya ya sederhana aja, Pak. Kita kasih tahu basic kita dulu orang apa, sebagai apa, terus sekarang gue bisa seperti apa. Karena hal yang dilihat sama dia adalah hal yang nyata.
Kayak salah satu contoh Pak, saya baru ngerekrut 1 bulan ini PA. Itu dulunya adalah adik kelas saya. Di kampus gitu. Di kampus. Nah, setelah dia jadi adik kelas saya, dia bercerita, gue bilang dia akhirnya tahu nih ke asuransi AIA nih. Dan ternyata dia sekarang kan sudah di cut nih di hotel, salah satu hotel di Jakarta. Nah, temennya ada yang join juga di asuransi. Sama juga di AIA. Nah, dia tanya nih, lu direkrut sama siapa? Sama Pak Martin, katanya gini-gini, Oslo Martin. Oh iya ya. Nah kebetulan dia salah satu tim kita juga Pak, anggota kita juga nih, kan? Anggota kita juga. Nah, oh iya, gue kenal, oke, segala macam. Nah, akhirnya gue nggak banyak ngomong sama nih orang Pak, adik kelas gue. Cuman yang dia ambil kesimpulannya, dia sendiri yang bilang, lu banyak berubah ya Bang sekarang. Berubah kenapa? Terus gue bilang gitu. Iya berubah lo sekarang, ngomong udah lebih asik kata dia gitu, udah lebih terpola kata dia. Nah, jadi ada isinya. Ada isinya. Nah, iya kan? Terus iya benar. Terus dia bilang gini, gue juga nggak tahu kenapa. Dulu gue paling kesel sama lo, tapi sekarang kok gue bisa terhanyut dengan omongan lo. Kayak gitu. Gue bisa terhanyut sama omongan dan gue join lagi. Dan gue join dan gue bayar 225 sama lo. Kata dia gitu kan. Iya, AJI bos, AJI kan. Bayar lagi gue 225 gitu. Apa sih resepnya? Terus gue bilang, resepnya simpel. Gue cuma ngambil golnya lu aja. Gue bilang, nah inilah yang lu tawarkan ke orang bro. Gue bilang, lu ngobrol ke orang jangan langsung lu ngobrol. Lu mau nggak ikut join asuransi? Enggak. Lu cuma tanya aja dulu pertama lu bagaimana keadaan lu. Finansial lu, terus ke keluarga lu, apa segala macem. Pasti ada keluh kesahnya Pak. Nah keluh kesahnya ini yang kita gigit nih. Keluh kesahnya nih kita gigit nih. Satu nih kan. Ya kan ibarat orang kena cancer tuh itu di apa namanya tuh? Di biopsi Pak. Kita biopsi tuh itu. Iya, penyakitnya kita biopsi tuh. Kita biopsi satu nih tes ya kan. Kan akhirnya nyebar nih kemana-mana kan. Benar. Dari biopsi nyebar. Nah, baru kita galakin bos. Ini loh sistem gua kerja di AIA bahwa lo join di asuransi di AIA ini bukan hanya untuk gue bilang bukan join untuk kerja cari duit buat gue atau buat lo, saya bilang gitu, atau buat perusahaan, tapi lo kerja buat keluarga lo bro, gue bilang. Karena apa? Karena keluarga lo butuh lo setiap saat, gue bilang. Sekarang berhitung dari dunia jam kerja. Kalau lu kerja di kerja yang real, gue bilang gitu. Nah, di saat lu kerja lu butuh waktu 10 jam effort, lu harus ninggalin keluarga. Nah, kalau di sini lu flexi time. Flexi time-nya apa? Lu tinggal ngeklik aja waktu lu kapan mau buat keluarga lu, kapan lu buat kerja. Tapi saran gue jangan buat keluarga mulu, gue bilang. Tetap lo harus cari income buat keluarga lo. Manajemen waktu dong itu. Yes, gitu Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, lu banyak kenal karakter orang. Kalau lu seneng hobi dengan baca karakter orang, kerjaan ini paling cocok, paling enak, gue bilang. Bener. Gitu. Nah, jadi gue bangun sistemnya adalah setiap ini gue rekrut dan gue banyak belajar juga sih. Ya dari teman-teman kita juga Pak, termasuk dari Pak Basri, dari di luar insuran yang lain, bagaimana sih cara dia merekrut gitu kan, apa sih yang dibicarain gitu. Nah kalau lu mau ngomongin income, ya ayo boleh kita ngomongin income. Nah gitu, jadi sistemnya adalah sekarang di kita itu adalah Pak, kekeluargaan, sistem kekeluargaan, dan yang paling utama itu kekeluargaan. Yang kedua adalah setiap minggu kita harus meeting Pak. Gitu. Kenapa setiap itu? minggu kita meeting. Ya, Kenapa karena kalau semua mau buat gue, kalau nggak meeting, nggak ada pertemuan tuh kita nggak tahu apa permasalahan dia, ada ikatan, atau apa permasalahan tim. Iya, tidak ada ikatan, bener. Jadi gue setiap minggu tim meeting. Saya tuh sorry nih bos, uang yang 500.000 anak tadi itu udah pada nggak nyusul kan? Benar. Nah sekarang ini tiap minggu gue hampir ngeluarin untuk tim tuh 500.000 gitu. Untuk menyusui tim kita ya. Menyusui tim, betul Pak. Ngopi-ngopi kan itu salah satu. Benar. Kopi susu. Nah gitu. Jadi akhirnya 500.000 itu
jadi hal yang saklek ya untuk kita keluarkan ternyata. Iya, dan itu investasi kan bro. Iya kan, Yes, investasi kan, benar, karena kan benar. dengan kita ngeluarin 500.000 itu kita berharap tim kita solid, produksi mereka bagus gitu. Nah pertanyaan terakhir bro, ini udah 50 menit nih, nggak berasa nih. Waduh, iya. Pertanyaan terakhir nih bro. Siap. Bro Osiwo kan tadi udah MDRT. Ya artinya kalau di sisi bisnis asuransi sudah termasuk oke lah gitu ya. Kemudian leader juga. Dan saya dengar kan sebentar lagi dalam hitungan waktu insya Allah sudah punya agensi sendiri, ya kan? Ya, kita berdoa bersama untuk itu. Tapi kenapa masih mikirin bikin bisnis yang lain begitu? Oke. Apakah duitnya kurang atau gimana gitu? Atau kerjaannya kurang? Ini buat inspirasi teman-teman nih, bahwa apa sih yang teman-teman lakukan, kenapa udah bikin bisnis ini, kenapa juga tetap melakukan yang lain gitu, apa sebenarnya yang dikejar gitu? Ya, sebenarnya sih bukan masalah apa yang dikejar, apa yang kurang waktu atau kurang bisnis, bukan itu sih Pak. Ya. Terkadang kalau Pak Basri merasa hidup ini pernah nggak sih merasakan jenuh sesaat gitu loh? Yes. Nah, manusiawi itu. Jenuh sesaat itulah yang saya mau hilangkan sih Pak sebenarnya. Jadi saya udah hampir 10 tahun di industri asuransi ini. Ya. Saya mau bukan coba ya, sebenarnya ini kerjaan serius juga. Jadi saya buka Spokat Martin online gitu kan. Nah, dengan online kenapa nggak gue mau merambah ke offline-nya, buka toko di salah satu mall apa segala macam. Nah, cuman maksud gue terkadang di saat gue lagi suntuk ngurusin tim di insurance atau ngurusin penjualan, gue ada mainan yang lain gitu loh Pak. Gitu loh. Kalau aku lihatnya mungkin bukan mainan ya, tantangan lain ya, tantangan baru kan beda pasti tantangannya kan. Kalau kita bilang mainan kan, kalau kita udah bosan kita tinggal. Iya kan? Iya, boleh, benar. Jadi istilah tantangan baru, betul. Tantangan Pak. Baru kan, pasti tantangannya beda. Iya. Beda sih Pak, memang benar. Jadi cara bisnisnya adalah kalau di industri asuransi ini, bisnisnya adalah kita dengan modal berbicara produk knowledge kita dapat income. Iya. Nah, kalau di industri yang saya jalanin sekarang ini, kita keluarin income segala macam, modal dulu, keuntungan baru datang nanti belakangan gitu. Iya. Sebenarnya kalau lebih enak di insurance bos, pasti lebih enak insurance. Dan itu nggak pernah akan gue tinggalin. Gitu. Iya. Ya itu ya. Jadi kuncinya memang kadang-kadang kita mungkin nggak cuma cari duit aja ya, tapi tantangan itu supaya hidup itu nggak flat gitu, apa namanya, kayak gitu aja gitu ya. Gitu aja kita ulang gitu kan. Menarik juga nih konsep hidupnya. Jadi memang teman-teman mungkin bagi yang sudah merasa bahwa hidup udah flat, memang harus segera cari tantangan baru ya. Mungkin tanpa harus menimbalkan yang dunia lama kan, nggak perlu kan. Insurance nggak ditinggalin. Mungkin kayak Pak Basri juga kan gitu kan, istilahnya di saat sudah flat nih kan, jadi speaker kemana-mana, public speaker kan, bentar lagi jadi influencer gitu. Amin. benar. Amin. Itu tantangan bos, benar. Supaya hidup nggak bosan gitu. Betul Pak, kemajuan Pak Basri juga kita pantau terus kan, wah luar biasa kan gitu. Oke Bro Osiwo, luar biasa nih. Obrolan kita siang ini udah mau sejam nih, luar biasa, ngeri banget nih. Iya benar. Tadinya kita targetkan cuma 30 menit ya, ternyata nggak bisa ya. Itu dia tuh Pak, nggak bisa Pak. Oke, teman-teman BHR Talks, kita tadi sudah dengar sendiri banyak banget ya inspirasi dari Bro Osiwo, di mana hidup itu kadang-kadang memang kita butuh tantangan baru, tapi untuk bisa punya tantangan-tantangan baru kita harus kenali diri kita sendiri, potensi kita kayak gimana, tanpa kita harus lepas dari jati diri ya, kayak tadi ya, bagaimana nyaman aja ya gitu, kecuali memang diperlukan kita tampil formal misalnya, ya kita pakai formal, tapi nggak boleh kita melepaskan jati diri ya, nanti kita nggak nyaman yang ngerjainnya ya. Nggak nyaman, benar. Oke. Thank you banget Bro Osiwo, luar biasa banget. Thank you. Ini adalah banyak pelajaran yang kita bisa dapat buat teman-teman BHR Talks. Jangan kapok nanti kalau diundang lagi ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Oke. Baik teman-teman BHR Talks, sampai ketemu lagi. Sukses untuk kita semua.